Ternyata berhemat bisa bikin kamu boncos kalau dilakukan dengan cara yang salah. Alih-alih menghemat uang, banyak orang justru kehilangan lebih banyak karena terjebak pada strategi penghematan yang kontraproduktif. Misalnya, membeli barang murah berkualitas rendah atau menumpuk barang diskon yang tidak dibutuhkan. Penasaran apa saja kesalahan lainnya? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. 1. Membeli barang murah berkualitas rendah. Banyak orang tergoda untuk membeli barang murah karena harganya yang ramah di kantong. Namun, seringkali barang-barang murah tersebut memiliki kualitas yang rendah sehingga tidak tahan lama. Misalnya, Anda mungkin membeli sepatu dengan harga ratusan ribu rupiah karena tampaknya lebih murah dibandingkan dengan sepatu bermerek yang harganya mencapai 1 juta rupiah. Namun, dalam waktu beberapa bulan, sepatu murah itu mulai rusak, seperti solnya terlepas atau bahannya cepat aus. Akhirnya, Anda harus membeli sepatu baru lagi. Padahal, jika Anda membeli sepatu berkualitas tinggi dari awal, barang tersebut bisa bertahan lebih lama dan menghemat uang dalam jangka panjang. Selain itu, membeli barang murah juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan risiko bagi kesehatan. Contohnya, membeli alat masak murah yang tidak tahan panas bisa menyebabkan kerusakan saat digunakan. Bahkan, beberapa produk murah tidak memenuhi standar keamanan yang memadai, sehingga berpotensi membahayakan pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kualitas suatu barang sebelum membelinya. Meskipun harganya lebih mahal di awal, investasi pada barang berkualitas tinggi akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam jangka panjang. 2. Menumpuk barang diskon yang tidak dibutuhkan. Diskon adalah salah satu magnet terbesar bagi konsumen. Saat melihat label diskon 50% atau lebih, banyak orang langsung tergoda untuk membeli barang tersebut meskipun sebenarnya mereka tidak membutuhkannya. Misalnya, ada promo diskon besar-besaran untuk pembelian sampo dalam jumlah banyak. Anda mungkin membeli 10 botol sampo karena harganya sangat murah. Tetapi, jika penggunaan sampo Anda hanya 1 botol setiap 3 bulan, maka 8 botol lainnya hanya akan menumpuk di lemari hingga masa kedaluarsa. Akhirnya, Anda tidak hanya membuang-buang uang, tetapi juga ruang penyimpanan. Selain itu, godaan diskon seringkali membuat kita melupakan prioritas keuangan yang sebenarnya. Alih-alih menggunakan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti tabungan atau investasi, kita justru menghabiskannya untuk barang-barang yang tidak memberikan manfaat signifikan. Untuk menghindari jebakan ini, cobalah membuat daftar belanja sebelum pergi ke toko dan patuhi daftar tersebut. Fokuslah pada kebutuhan, bukan pada keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon. Dengan cara ini, Anda bisa menghemat uang secara efektif tanpa terjebak pada pemborosan yang tidak perlu. 3. Menggunakan transportasi umum tanpa memperhitungkan waktu. Transportasi umum seringkali menjadi pilihan hemat bagi banyak orang, terutama di kota-kota besar. Dibandingkan dengan menggunakan taksi atau mobil pribadi, biaya transportasi umum jauh lebih terjangkau. Namun, jika Anda tidak memperhitungkan faktor waktu, cara ini justru bisa merugikan. Misalnya, Anda memilih naik bus selama 2 jam setiap hari karena lebih murah daripada menggunakan ojek online yang hanya membutuhkan waktu 30 menit. Selain melelahkan, waktu yang terbuang di perjalanan bisa mengurangi produktivitas Anda, terutama jika Anda memiliki pekerjaan yang memerlukan fokus tinggi atau rapat penting di pagi hari. Di sisi lain, biaya tidak langsung seperti waktu dan energi seringkali diabaikan dalam perencanaan keuangan. Jika Anda terlambat ke tempat kerja atau acara penting karena transportasi umum yang lambat, dampaknya bisa lebih besar daripada sekadar biaya tiket. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pilihlah moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik dari segi waktu maupun anggaran. Jika transportasi umum tidak memungkinkan, pertimbangkan alternatif lain yang lebih efisien. 4. Membeli bahan makanan mentah untuk hemat.
Membeli bahan makanan mentah seperti sayuran segar, daging, atau bumbu dapur memang lebih murah dibandingkan dengan membeli makanan siap saji. Namun, jika Anda tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk memasak, bahan makanan tersebut bisa terbuang percuma. Misalnya, Anda membeli sayuran segar dalam jumlah besar karena harganya lebih murah dibandingkan dengan makanan olahan. Namun, karena kesibukan pekerjaan atau aktivitas lain, sayuran tersebut tidak sempat dimasak dan akhirnya membusuk. Uang yang Anda keluarkan untuk membeli bahan makanan pun hilang begitu saja tanpa memberikan manfaat. Selain itu, memasak sendiri juga memerlukan peralatan dan energi yang cukup. Jika Anda tidak memiliki peralatan memasak yang memadai atau tidak terbiasa memasak, proses ini bisa menjadi lebih merepotkan daripada yang Anda bayangkan. Sebagai solusi, cobalah membeli bahan makanan dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan. Pastikan juga Anda memiliki waktu luang untuk mengolah bahan tersebut menjadi hidangan yang lezat. Jika tidak, mungkin lebih baik membeli makanan siap saji dalam jumlah terbatas daripada membuang-buang bahan makanan yang tidak terpakai. 5. Menunda perawatan kesehatan. Banyak orang memilih untuk menunda perawatan kesehatan demi berhemat, terutama ketika mereka merasa gejala yang dialami masih ringan atau tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, seseorang mungkin mengabaikan rasa sakit gigi kecil karena biaya pemeriksaan dokter gigi dianggap terlalu mahal. Namun, jika masalah tersebut tidak ditangani dengan cepat, kondisinya bisa memburuk hingga memerlukan perawatan yang jauh lebih kompleks dan mahal, seperti pencabutan gigi atau perawatan saluran akar. Biaya yang awalnya hanya ratusan ribu rupiah bisa membengkak menjadi jutaan rupiah hanya karena penundaan. Selain itu, menunda perawatan kesehatan juga dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup Anda. Ketika penyakit semakin parah, Anda mungkin harus mengambil cuti kerja atau bahkan dirawat di rumah sakit, yang tentunya akan menambah beban finansial. Kesehatan adalah aset terpenting dalam hidup, dan menjaga kesehatan adalah cara terbaik untuk menghindari pengeluaran besar di masa depan. Oleh karena itu, alokasikan anggaran khusus untuk perawatan kesehatan rutin seperti pemeriksaan gigi, vaksinasi, atau tes kesehatan tahunan. Dengan begitu, Anda tidak hanya melindungi tubuh Anda, tetapi juga menghemat uang dalam jangka panjang. 6. Menggunakan produk imitasi atau palsu. Produk imitasi atau palsu seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang ingin tampil gaya tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Sebagai contoh, tas bermerek palsu atau parfum tiruan mungkin tampak seperti solusi hemat, tetapi risiko yang menyertainya seringkali tidak disadari oleh konsumen. Produk imitasi biasanya tidak memiliki standar kualitas yang sama dengan produk asli. Tas palsu mungkin cepat rusak atau luntur, sementara parfum tiruan bisa mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau alergi. Akhirnya, Anda tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga harus menanggung dampak negatif dari produk tersebut. Di sisi lain, menggunakan produk palsu juga dapat merusak reputasi Anda secara sosial. Jika orang lain mengetahui bahwa barang yang Anda gunakan adalah tiruan, hal ini bisa memengaruhi citra Anda sebagai individu. Selain itu, membeli produk palsu secara tidak langsung mendukung praktik ilegal yang merugikan produsen asli dan konsumen lainnya. Sebagai solusi, cobalah untuk membeli produk asli meskipun dalam jumlah lebih sedikit. Jika anggaran terbatas, carilah merek lokal yang berkualitas baik namun tetap terjangkau. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan produk yang aman dan tahan lama tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etika. 7. Menghindari asuransi untuk hemat premi. Asuransi seringkali dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang tidak penting, terutama bagi mereka yang sedang berusaha menghemat uang. Banyak orang memilih untuk tidak membeli asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan karena premi bulanan dianggap memberatkan. Namun, ketika terjadi insiden tak terduga, seperti kecelakaan atau penyakit serius, biaya yang harus dikeluarkan
bisa jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan selama bertahun-tahun. Misalnya, biaya rawat inap di rumah sakit bisa mencapai puluhan juta rupiah, sementara premi asuransi kesehatan mungkin hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Selain itu, asuransi bukan hanya tentang melindungi diri dari risiko finansial, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu khawatir tentang tagihan medis atau kerugian material saat menghadapi situasi darurat. Ini adalah investasi jangka panjang yang melindungi Anda dan keluarga dari potensi krisis keuangan. Untuk itu, pilihlah jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Meskipun premi bulanan mungkin terasa sebagai beban, manfaat yang diberikan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. 8. Mencoba DIY atau do it yourself tanpa keahlian. Melakukan pekerjaan sendiri atau DIY menjadi tren populer di kalangan masyarakat karena dianggap hemat biaya. Misalnya, memperbaiki keran bocor, mengecat dinding rumah, atau merakit furnitur sendiri bisa menghemat uang yang seharusnya digunakan untuk membayar jasa profesional. Namun, jika Anda tidak memiliki keahlian yang memadai, hasil pekerjaan tersebut seringkali kurang maksimal. Keran yang Anda perbaiki mungkin malah bocor lebih parah, atau cat dinding yang Anda aplikasikan tidak rata, sehingga memerlukan perbaikan ulang. Akhirnya, Anda harus memanggil tukang atau ahli untuk memperbaiki kesalahan Anda, yang justru menambah pengeluaran. Selain itu, mencoba melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian profesional juga bisa membahayakan diri Anda. Misalnya, memperbaiki instalasi listrik tanpa pengetahuan yang memadai bisa menyebabkan kebakaran atau cedera serius. Oleh karena itu, kenali batas kemampuan Anda. Jika suatu pekerjaan memerlukan keahlian khusus, lebih baik bayar ahlinya daripada mencoba melakukannya sendiri. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menghindari biaya tambahan yang tidak perlu akibat kesalahan teknis. 9. Menggunakan barang bekas tanpa memeriksa kondisi. Barang bekas seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang ingin berhemat, terutama untuk barang-barang seperti perabotan rumah tangga atau elektronik. Namun, jika Anda tidak memeriksa kondisi barang tersebut dengan teliti, hasilnya bisa mengecewakan. Misalnya, Anda mungkin membeli sofa bekas dengan harga murah karena tampaknya masih layak pakai. Namun, setelah dibawa pulang, ternyata rangka sofanya sudah rapuh atau busanya tidak nyaman. Akhirnya, Anda harus membeli sofa baru lagi yang justru membuat pengeluaran Anda bertambah. Selain itu, membeli barang bekas tanpa pemeriksaan yang cermat juga bisa membahayakan keselamatan. Contohnya, membeli alat elektronik bekas yang tidak berfungsi dengan baik bisa menyebabkan korsleting listrik atau bahkan kebakaran. Untuk menghindari hal ini, pastikan Anda memeriksa kondisi barang bekas dengan detail sebelum membelinya. Jika memungkinkan, ajak teman atau keluarga yang memiliki pengetahuan tentang barang tersebut untuk membantu Anda. Dengan cara ini, Anda bisa memastikan bahwa barang bekas yang Anda beli benar-benar layak pakai dan aman digunakan. 10. Berhemat pada pendidikan atau pelatihan. Banyak orang memilih untuk tidak mengikuti kursus atau pelatihan karena biayanya dianggap mahal. Namun, pendidikan dan pelatihan adalah investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan keterampilan dan peluang karier Anda. Misalnya, jika Anda bekerja di bidang teknologi informasi, mengikuti kursus pemrograman bisa membuka pintu bagi promosi jabatan atau pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Namun, jika Anda menghindari pelatihan tersebut demi berhemat, Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pendidikan juga memberikan manfaat non-material, seperti peningkatan kepercayaan diri dan wawasan yang lebih luas. Dengan memiliki keterampilan baru, Anda bisa lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Ingatlah bahwa biaya pendidikan bukanlah pengeluaran, melainkan investasi untuk masa depan. Jika anggaran terbatas, carilah program pelatihan gratis atau beasiswa yang sesuai dengan minat dan kebutuhan Anda.
Dengan begitu, Anda tetap bisa meningkatkan kompetensi tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan. 11. Menunda investasi untuk fokus pada tabungan. Tabungan seringkali dianggap sebagai cara paling aman untuk mengelola keuangan. Namun, jika Anda hanya menyimpan uang di rekening tabungan tanpa melakukan investasi, nilai uang Anda bisa tergerus inflasi. Misalnya, jika inflasi tahunan mencapai 12%, maka daya beli uang Anda akan berkurang seiring waktu. Sementara itu, jika Anda menginvestasikan sebagian uang Anda dalam instrumen seperti saham, reksadana, atau properti, ada potensi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Selain itu, investasi juga membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun yang nyaman. Dengan hanya menabung, Anda mungkin kesulitan mencapai target tersebut karena pertumbuhan uang yang lambat. Untuk itu, alokasikan sebagian pendapatan Anda untuk investasi sesuai dengan profil risiko Anda. Mulailah dengan instrumen yang relatif aman, seperti deposito atau reksadana pasar uang, sebelum beralih ke instrumen yang lebih berisiko, seperti saham. Dengan strategi investasi yang tepat, Anda bisa memastikan bahwa uang Anda terus berkembang seiring waktu. Itulah 11 cara hemat yang malah membuat pengeluaran Anda membengkak. Seperti yang telah kita bahas, berhemat memang penting, tetapi harus dilakukan dengan strategi yang cerdas dan berpikir jangka panjang. Jangan hanya fokus pada penghematan di awal tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Semoga video ini memberikan Anda wawasan baru tentang cara mengelola keuangan dengan bijak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.